Assalamualaikum sahabat. Berada di tengah tempat pemakaman umum Sirnaraga, makam keramat Mbah Dalem Arya Wirasaba, atau yang biasa disebut Mbah Wirsaba, memang memantik tanda tanya para pengunjung. Khususnya siapa sosok Mbah Dalem Wirasaba sebenarnya. Konon dari berita yang beredar, makam Mbah Dalem Wirasaba sudah ada sejak dahulu, tidak diketahui tanggal berapa dan tahun berapa meninggalnya. Lantas, siapakah Mbah Dalem Arya Wirasaba? Berikut adalah sedikit penjelasan dari Bapak Endang, selaku juru kunci yang keenam di makam tersebut. Non katanya, ya, berhubung Abah tidak megang sejarah, katanya yang dari mana asalnya, ya, dari Mataram, bertugas di Kerawang, seolah-olah jadi bupati katanya, ya, jadi bupati, bupati kan berapa, kedua, gitu, ya. Berhubung tadi abang tidak megang buku sejarahnya, dari kakek abah, dari bapak abah, dari kakak, dari paman, ya. Nah, sejak dipegang sama abah, ini juga udah alhamdulillah dari Pemda sudah dibangun. Tapi sekarang bangunnya udah pada rapuh begini. Konon, menurut sejarah, nama asli Mbah Dalem Wirasaba adalah Surenggono dari Suro Agung, Jawa Timur. Pada tahun 1624, Rangga Gempol Kusumah-Dinata wafat dan sebagai penggantinya Sultan Luhur mengangkat Rangga Gede, putra Prabu Gesang Ulun. Rangga Gempol Kusumah-Dinata oleh Sultan Luhur diangkat dijadikan bupati dengan batas-batas wilayah di sebelah timur Kali Cipamali, di sebelah barat Kali Cisadane, di sebelah utara Laut Jawa, dan di sebelah selatan Laut Kidul. Namun, yang semestinya menerima tahta kerajaan adalah Rangga Gempol II, putra Rangga Gempol Kusumah-Dinata, merasa disisihkan dan sakit hati. Kemudian ia berangkat ke Banten untuk memohon pertolongan Sultan Banten agar dapat menaklukkan kerajaan Sumedang Larang. Dengan imbalan, apabila berhasil, maka seluruh wilayah kekuasaan Sumedang Larang akan diserahkan kepada Banten. Sejak itu, banyak tentara Banten yang dikirim ke Karawang, terutama di sepanjang Sungai Citarum, di bawah pimpinan Sultan Banten. Bukan saja bagi memenuhi permintaan Rangga Gempol II, tetapi, yaitu permulaan usaha Banten bagi menguasai Karawang, sebagai persiapan, merebut kembali pelabuhan Banten yang telah dikuasai oleh Kompeni Belanda, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Masuknya tentara Banten ke Karawang, beritanya telah sampai ke Mataram. Pada tahun 1624, Sultan Luhur mengutus Surenggono atau Raden Arya Wirasaba dari Mojo Agung, Jawa Timur. Kemudian Raden Wirasaba berangkat ke Karawang dengan membawa 1000 prajurit dan keluarganya dari Mataram menempuh Banyumas. Dengan tujuan, ialah membebaskan Karawang dari pengaruh Banten. Kemudian, menurut juru kunci, Eyang Wirasaba menetap hingga sampai menjadi bupati kedua di kota Karawang. Lalu, beliau wafat dan dimakamkan di TPU Sirnaraga, lebih tepatnya di Kampung Pakuncen, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang. Alamat Kampung Pakuncen, ya, Desa Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe. Ya, namanya Eyang Wirasaba. Kalau abang megang sejarah bukunya gitunya, atau abang dikasih tahu bahwa sebelumnya gitu begini, mungkin abang bisa nerangkan lebih jelas. Berhubung satu, abang tidak megang buku sejarahnya, keduanya
tidak ada amanat dari kakek abah, dari bapak abah, tidak ada. Cuman keamanatan dari orang tua, nggak takut ada saudara kita yang cewek atau cowok dekatnya jauh, ingin silaturahmi, hanya kita ujuk-ujuk menyampaikan. Sampai saat ini, makam keramat Eyang Arya Wirasaba masih terus dikunjungi banyak orang, baik itu dari Karawang, Bekasi bahkan luar kota. Maka tidak heran, kalau setiap hari ada saja yang berkunjung ke makam tersebut guna untuk berziarah dan mendoakan beliau. Kemudian, untuk menghormati jasanya, area makam tersebut dibangun oleh pemerintah setempat. Namun, dengan berjalannya dari waktu ke waktu, bangunan tersebut mulai rapuh dan rusak. Dana dari pemerintah. Ini dibangun 2010. Sekarang udah 2021 ya. Tapi keadaan udah begini. Nah, ketiga, Abah lapor bahwa di sini Abah belum punya sumur, ya. Belum punya sumur. Lapor dari tahun 2016 sampai 2017 adu sama Bapak DPR, tapi sekarang masih belum dibikin. Malam Minggu, malam Jumat ada dari Karawang, dari sini ya kadang-kadang orang Cikarang itu ya kadang-kadang pada datang tawasulan. Itu yang patokannya malam Minggu, malam Jumat. Ada yang tawasulan. Ada hal unik ketika kita berziarah di makam Eyang Wirasaba. Percaya atau tidak, di area makam ada sebatang bambu yang konon katanya bisa menjadi panjang sendiri ketika niat kita dikabulkan. Mitosnya, bambu tersebut seolah-olah menjadi media interaksi sang juru kunci. Kenapa itu kayu bisa nambah mulur panjang ya? Itu tandanya sudah diterima. Kalau kita ngomong gitu bagaimana aja mah kan nggak tahu diterima apa enggak. Kalau pokok itu kan ya sudah diterima, panjang kan nambahnya mulurnya. Kalau dia belum diterima ya ngepas. Itu tanda-tandanya. Jika ada perbedaan pendapat atau sejarah dalam cerita ini, harap dimaklumi karena video ini dibuat hasil survei langsung dari tempatnya. Salam jas merah, jangan lupakan sejarah. Terima kasih, wassalam.